Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Om Budi channel dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran rezeki yang berlimpah ruah, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama keluarga yang dicintai. Amin Allahumma amin. Video ini saya mau bahas tentang seberapa teman-teman. Iya, seberapa, biar nanti mudah-mudahan jadi spirit, jadi penambahan ya, bukan pengurangan. Tapi yang mau masuk grup WA silahkan masuk grup WA gratis. Yang belum like, subscribe sama tekan tombol loncengnya ya, biar dapat notifikasi video saya terbaru. Sama ini nih, tolong follow Instagram ya, nanti banyaklah video-video pendek yang mudah-mudahan jadi penyemangat kita semua dalam menjalankan kehidupan ke depan. Oke teman-teman. Baik, saya mau ngangkat video tentang seberapa pantas. Ya, gini teman-teman. Saya mau nanya, tolong jawab ya di komen ya. Tolong jawab nih di komen nih, masing-masing tolong jawab di komen dengan yang jujur tapi ya. Kita ngobrol masalah persenan dulu aja deh. Jangan kalau pol-polan nanti kan biar kadarnya biar kelihatan ya. Biar kadarnya kelihatan. Kita kasih persenan, sebetulnya ini nggak boleh dipersen, cuman kalau nggak ada tolak ukurnya nanti jadi bingung lah. Ibaratnya 1 sampai 10 atau 100 sampai ibaratnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 deh. 1 sampai 100 aja deh. Ya. Tolong dijawab jujur, silahkan tulis di komen. Yang pertama, seberapa yakin kalian sama Allah? Ya, yang pertama, seberapa yakin kalian sama Allah? Yang kedua, seberapa yakin kalian sama Rasulullah? Ya. Yang kedua, seberapa yakin kalian sama Rasulullah? Nah, yang ketiga, seberapa yakin kalian sama Al-Quran? Yang ketiga, seberapa yakin kalian sama Al-Quran? Pertama, seberapa yakin sama Allah. Yang kedua, seberapa yakin dengan Rasulullah. Yang ketiga, seberapa yakin dengan Al-Quran. 1 sampai 100 tulis. Berapa yakin? Misalnya saya 99% Om. Saya 75% Om. Saya 100% Om. Nah, tulis semua. Teman-teman sambil nonton video ini silahkan tulis. Tulis di komentar sebanyak-banyaknya ya. Jadi gini, kenapa teman-teman saya tanya seperti itu? Begini teman-teman. Seberapa yakin sama Allah? Kadang kita benar cuman diucap aja gitu. Wah, saya yakin banget, nggak ada keraguan. Bahkan kalau di 1 sampai 100 itu lebih dari itu persenannya, yakin sama Allah. Oke, saya salut. Dan emang harus seperti itu. Bukan salut aja, memang harus, wajib, kudu harus gitu teman-teman. Kalau itu keyakinannya harus pol. Kalau yang belum, yuk tingkatkan lagi keyakinannya. Nah, kita kan yang hidupkan Allah gitu. Kenapa kita nggak yakin sama yang hidupkan kita ya? Jadi kalau saya rasa mungkin yang bales komen di bawah ini pasti pol-polan ya. 100%. Kalau ada 1000 pasti 1000 Om gitu. Kalau ada 10.000 pasti 10.000 Om gitu. Oke ya, pasti sepakat. Saya yakin semua keyakinannya sangat besar, sangat tinggi, dan emang yakin tanpa batas. Yang kedua, seberapa yakin sama Rasulullah? Pasti jawabannya mirip-mirip deh sama yang pertama tadi. Coba bener nggak? Kurang lebih seperti itulah. Nanti saya tanya lagi nih yang ketiga. Seberapa yakin sama Al-Quran? Pasti jawabannya nyerempet-nyerempet mirip-mirip deh sama yang nomor 1 sama yang nomor 2 ya. Betul nggak teman-teman? Oke, kita ngobrol dulu nih sekarang. Yang pertama, seberapa yakin sama Allah? Bener yakin sama Allah. Kalau kita udah bener yakin sama Allah, nah berarti kita udah nggak boleh ngeluh. Kita nggak boleh was-was. Kita nggak boleh khawatir. Karena yakin kita, Allah semua yang ngatur. Allah semua yang buat gitu. Kita hanya ibaratnya kalau dalang sama wayang itu kita wayang gitu. Jadi mau ke kanan-kanan, kiri-kiri gitu ya. Ini bahasa saya mohon dipahami teman-teman ya. Saya bukan ustadz apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman dan sahabat kalian semua.
Oke ya, jadi harus dipahami, jangan di mulut aja. Yakin itu bukan di mulut aja. Allah yang nyiptakan kita, yang memberi kita hidup, yang memberi kita rezeki, dan Allah yang mematikan kita nantinya. Oke ya, silakanlah bab keyakinan ke Allah itu nanti diperdalam lagi, direnungkan lagi masing-masing, karena saya nggak bisa maksakan. Kan keyakinan itu kan berbeda-beda. Yang saya bisa hanya mendoakan mudah-mudahan Allah memberi pemahaman dan memberi keyakinannya tanpa batas kepada teman-teman semua. Yang kedua pun seperti itu teman-teman. Silakan jawab jujur dalam diri sendiri. Yakinnya seberapa besar sih kepada Rasulullah? Nanti setelah Rasulullah baru kita pelajari tentang orang sekitar Rasulullah gitu. Jadi sebelum kita mengenal orang-orang sekitar Rasulullah, pelajari dulu kehidupan Rasulullah seperti apa, karakter beliau seperti apa, gayanya seperti apa, caranya beliau bersosial itu seperti apa, cara berdakwah beliau, banyak pokoknya yang bisa kita bisa cari gitu tentang beliau. Jadi jangan, karena kalau kita nggak cari, kita nggak tahu, nanti keyakinannya dari mana? Apakah kita meyakini yang kosong? Kan enggak. Banyaklah buku-bukunya cari, atau tentang beliau di Google pun banyak, tapi harus yang betul-betul sahih ya, maksudnya yang betul-betul asli. Banyaklah, nanti cari saya udah share di grup itu buku-buku yang saya baca tentang Rasulullah, biografi beliau seperti apa, dan penulis-penulisnya juga penulis hebat semua, dan tidak ada satupun ulama yang membantah di dunia ini, karena bukunya juga udah dijual, wah udah kopian keberapa gitu, udah keren banget lah. Oke ya, yang pertama itu, yang kedua juga oke, yang ketiga Al-Quran teman-teman. Nah di sini tuh babnya lumayan panjang sebetulnya, tapi insya Allah nanti disederhanakan. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kita sudah percaya nih, udah yakin banget sama Allah, katanya udah yakin, katanya saya nggak tahu, udah yakin sama Rasulullah. Nah cuman di bab ini kadang-kadang ini yang bisa membuat keyakinan itu ternilai gitu, maksudnya bisa dinilai dari Al-Quran. Jadi bukan kata saya ya, nanti dipikirin dan direnungkan. Gimana om caranya? Kan saya udah yakin nih sama Allah, sama Rasulullah. Kenapa kok terbantahkan dengan Al-Quran? Bukan terbantahkan. Jadi gini teman-teman, di Al-Quran itu apapun sudah dituliskan sama Allah. Allah bicara untuk makhluknya. Allah bercerita tentang makhluknya. Allah menuliskan apapun untuk makhluknya ada di Al-Quran. Jadi intinya semua panduannya sudah ada di Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kenapa saya bilang di sini kadang-kadang bisa keimanan seorang itu ternilai dari ya ini Al-Quran ini, sebelum yang lain teman-teman ya. 3 aja dulu. Om tuh muter-muter bingung, saya juga bingung ngomongnya. Tapi ini udah paling sederhana teman-teman. Nah, Al-Quran itu kan banyak ayat yang menerangkan firman Allah teman-teman. Semua tuh firman Allah. Nah, kadang-kadang dengan firman Allah, Allah loh yang bilang dituliskan di Al-Quran, kita masih nggak percaya, kita masih ada penolakan. Betul nggak? Apalagi ya kalau manusia itu gampang ya, sederhananya menurut saya sederhananya itu di bab harta lah, zakat, sedekah, itu kan padahal Allah sudah menerangkan di situ bahwa zakat seperti ini, bahwa sedekah seperti ini. Nah di situ tuh imanan kita teruji, apakah betul kita mengimani Allah, apakah betul kita mengimani Rasulullah. Itu di bab harta. Kenapa saya bilang bab harta? Karena manusia dari 1000 orang nih, paling cuman dari 1000 ya, saya nggak bilang, ya inilah perumpamaan bahasa saya lah, mohon dipahami. Dari 1000, yang ngejar akhirat itu cuma 1 teman-teman. Yang sisanya 99, itu kebanyakan ngejar dunia. Makanya tadi saya bilang bab harta. Nah gitu. Nanti di situ diterangkan tuh tentang sedekah, zakat, dan lain sebagainya yang menyangkut harta tuh. Nah disitulah kita diuji untuk merenung sebetulnya, untuk merenung apakah kita sudah beriman kepada Allah, apakah kita sudah beriman kepada Rasulullah. Nah silakan dibuktikan di
Bab harta tadi bisa dicari di Al-Quran tuh, tentang sedekah, tentang apa. Ya udah deh, nilai sendiri deh keimanannya, kadar keimanannya kepada Allah seperti apa. Ada yang nanya lagi mungkin, Om kok tolak ukurnya seperti itu? Ya iyalah, kalau saya mau nilai sholat nggak bisa nilai teman-teman. Nilai zikir orang saya nggak bisa nilai. Dan kita pun nggak bisa nilainya. Tapi kalau bab sedekah tuh, bisa nggak dinilai? Bisa, silakan. Karena kalau ada orang yang mengajak sedekah dan dia belum mengimani apapun itu, misalnya Allah, Rasul, Al-Quran, kadang-kadang menutupi kadang-kadang menutupi sifat yang kurang baik dengan berbagai macam alasan. Ya itu kan bisa direnungkan, bisa dijawab masing-masing ya. Itu aja. Wah sedekah itu begini-begini, padahal firmannya sudah ada, ayatnya ada. Tapi masih aja ngeyel, masih aja saya kan, itulah sifat manusia. Saya nggak bilang tanda kutip yang lain-lain ya, silakan direnungkan masing-masing. Tapi kalau misalnya 3 ini sudah terpenuhi, insya Allah yang lainnya dapat teman-teman. Bener deh, insya Allah semuanya dapat. Karena kalau sudah mengimani Allah, mengimani Rasulullah, apalagi ini sudah terbuka gitu dengan adanya Al-Quran, dia imani. Itu yang pertama, kedua tuh bahkan yang lainnya bakalan pol-polan gitu. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada takut, nggak ada bersembunyi di kalimat yang kurang baik. Apa kalimat kurang baik? Saya pernah ngobrol di grup lah. Kalau di sini saya takutnya terkesan ekstrim ya ngobrolnya. Pokoknya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya bab sedekah itu kadang-kadang jawabannya banyak banget. Itu nggak tahu jawaban, nggak tahu alasan gitu ya. Jangan nanya sama orang lain, tanya sama diri sendiri, silahkan. Nah itulah, di saat itulah keimanan kita dipertaruhkan. Karena yakin nggak sama firman Allah gitu. Nggak ada tapi. Firman Allah itu nggak boleh dibilang tapi. Sudah, dibaca, dipahami, praktekan. Itu aja, sederhana sebetulnya. Baca, pahami, udah praktekan gitu. Nggak ada tapi atau kalau, enggak lah. Bisa kan? Nah diganti gitu, dirubah nggak boleh. Dipinterin gitu. Al-Quran bukan dirubah, tulisannya bukan dirubah, ayatnya nggak dirubah, maknanya nggak dirubah, cuman dipinterin gitu. Dipinterin memahami, bukan diajak biar kita paham, enggak. Kita meminterin Al-Quran gitu, nggak boleh. Ya kalau bahasa kasarnya mah dibumbuin sendiri, so tahu gitu, nggak boleh. Itu teman-teman yang mau masuk grup WA silahkan, gratis. Yang belum subscribe, like-nya, tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa Instagram. Boleh teman-teman nanti di komen sebanyak mungkin ya. Kalau misalnya nanti mau masuk grup, kita banyak ngobrol lah, bab ini itu banyak ngobrol. Saya sudah nanya ke beberapa teman ada beberapa grup yang sudah dikelola sama kita. Itu ya alhamdulillah kebuka satu-satu gitu, terjawab satu-satu, dan alhamdulillah banyak merubah orang ke arah yang lebih baik, bukan dalam artian nggak baik gitu. Ya lebih baik lah. Saya juga kan masih pengen belajar. Sampai detik ini saya pengen belajar untuk lebih baik dari sebelumnya. Itu teman-teman, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam video ini. Teman-teman selalu sehat ya, selalu bahagia, jangan lupa bersyukur. Mudah-mudahan apapun hajat yang teman-teman harap, doa kepada Allah segera dikabul. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.